Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Anggi Teguh Pribadi, guru bahasa Inggris di SMK 1 Cilimus. Hari ini saya akan coba berbagi atau share mengenai permasalahan yang kebetulan saya hadapi, khususnya pada saat pembelajaran mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah menghadapi permasalahan di kelas, yakni ada siswa atau peserta didik yang tidur di kelas pada saat pembelajaran. Masalah ini sebetulnya bisa terjadi karena beberapa faktor, terutama mungkin faktor kelelahan siswa. Bisa jadi siswa itu sebelum pelajaran bahasa Inggris berlangsung atau pelajaran yang saya ajar berlangsung, itu dia melakukan pelajaran lain yang menguras energi. Contoh misalkan pelajaran olahraga. Atau mungkin juga bisa juga karena siswa itu sehari sebelumnya itu melakukan aktivitas yang membuat dia lelah, atau mungkin dia itu tidak tidur, atau mungkin tidurnya sangat larut malam, yang mengakibatkan ketika dia datang ke sekolah itu dia lelah, ya dia ngantuk, akhirnya tertidur di kelas. Bisa juga faktor lain, yaitu memang siswa itu sudah kelelahan. Kebetulan memang pada saat itu jam mengajar saya itu jam terakhir, ya 2 jam terakhir. Kebetulan 2 jam terakhir itu dimulai sekitar pukul 2 sampai pukul setengah 4, yang mengakibatkan siswa itu lelah, ya karena mungkin dia sudah dari pagi belajar, ya sampai akhirnya masuk ke 2 jam terakhir dia udah sampai, dia udah lelah, akhirnya berakibat pada tertidurnya dia di kelas. Tapi juga bisa terjadi karena faktor lainnya lagi, yaitu karena sayanya sebagai pengajar yang ternyata mungkin ngajarnya kurang bagus nih, ya mungkin saya ngajarnya itu terlalu mendayu-dayu sampai akhirnya membuat si anak itu tertidur, ya atau kurang pas cara ngajarnya. Ya sudah anak itu lelah, ya anak itu lelah, capek, jam terakhir, akhirnya mereka tertidur atau dia tertidur. Itu mungkin faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa siswa sampai tertidur di kelas. Nah, saya coba analisa dari faktor-faktor tersebut yang mana nih, ya bisa jadi itu sebenarnya dari dalam diri saya sendiri. Akhirnya saya coba beberapa cara supaya si anak itu di kelas itu ya tidak tertidur lah. Ya kalau lelah kan kadang kita nggak bisa ngatur-ngatur anak supaya nggak lelah, ya. Kalau anak sudah belajar dari pagi, terus di jam terakhir itu mungkin yang dia pakai itu tenaga sisa, bukan tenaga awal seperti pagi lagi. Nah, akhirnya saya coba cara beberapa hal. Yang pertama saya coba ice breaking, baik itu di awal pembelajaran, ya di tahap persepsi, atau mungkin di tengah-tengah ketika anak-anak itu sudah bosan, ketika anak-anak kelihatan sudah mulai lelah atau sudah mulai ngantuk. Saya coba ice breaking dengan cara senam kah, atau dengan cara main game gitu, ya dengan cara main game atau dengan cara diskusi atau apa, ya. Juga saya coba dengan dengan cara lainnya atau dengan metode pembelajaran yang dipakai, ya misalkan dengan diskusi gitu, ya dengan banyakin diskusi supaya si anak itu bekerja. Kalau bekerja kan mungkin dipaksakan, ya insya Allah lah tidak akan terlalu mengantuk si anak itu, ya seperti itu yang pernah saya coba. Dan atau dengan cara misalkan main game full, karena jam terakhir udah kita main game full, tapi tetap ada proses pembelajarannya di situ. Jadi metode pembelajarannya menggunakan metode game, seperti itu. Itulah yang pernah saya coba di kelas, seperti itu. Sumbernya saya pernah ngobrol dengan beberapa rekan guru saya. Itu yang penting si anak itu senang. Kalau si anak udah senang, insya Allah di kelas itu dia semangat, walaupun udah capek, gitu ya. Walaupun udah capek. Seperti misalkan ada ekskul futsal. Futsal itu kan menguras tenaga. Ekskul itu dilaksanakan setelah pembelajaran, biasanya setelah jam setengah 4.
mulai jam 4 itu baru mulai. Padahal si anak tuh udah belajar dari jam 7, tapi mereka mau melakukannya, mereka berusaha atau malah pol-polan main futsalnya itu karena mereka senang. Nah, itulah yang menjadi rujukannya. Bagaimana caranya siswa itu di kelas senang? Bagaimana caranya siswa itu di kelas bisa kerasan, bisa betah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan guru yang lain. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.